Di tahun 2019, sebelum pencoblosan, market itu naik 4,6%. Tapi setelah pencoblosan, itu turun hampir 10%. Ketika itu terjadi money outflow yang dahsyat di market. Oke, dan terjadi kasus-kasus pasar modal juga melibatkan instansi-instansi besar di sana. Ini 2019, grafiknya seperti itu. Dan saya coba ganti di sini untuk teman-teman melihat di tahun 2014. Nah, di 2014 sebelum putaran 1, ganti putaran 1 menjadi sebelum pencoblosan. Oke. Sebelum pencoblosan itu 6 bulan tumbuh 17%. Setelah pencoblosan di 2014 itu masih tumbuh 3,5%. Grafiknya teman-teman bisa lihat di bawah. Jadi semoga nggak kehalang dengan komen ya. Tapi Anda bisa lihat lah kurang lebih. Dan saya akan geser ke 2009. Di 2009, mana dia? Di 2009, 6 bulan sebelum pencoblosan itu naiknya 44%. Dan 6 bulan setelah pencoblosan itu market masih naik 25%. Jadi teman-teman, sebenarnya kesimpulan di sini apa sih? Kesimpulan di sini adalah ini dia. Jadi teman bisa melihat bahwa di grafik atas kita membandingkan IHSG di tahun 2004 dan 2009, dan di bagian bawah IHSG 2014 hingga 2019. Intinya adalah memang setelah di tahun 2014 hingga 19 dan 19 itu setelah pencoblosan itu tuh relatif agak sideways. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah apa? Menjelang pemilunya. Menjelang pemilunya, baik di grafik atas 2004 dan 2009 dan grafik bawah 2014 dan 2019, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa IHSG-nya tumbuh naik ke atas. Oke? Jadi jangan ngomong agak ngeri pemilu gitu loh. Dulu juga sama kok. Jangan dipusingin. You overthinking. Di sana. Overthinking akan no action. Oke? Ini dia. Dan kalau teman-teman mau lihat, ini adalah market cycle. Nah, ini memang ini sangat datanya sangat sedikit yang bisa Anda lihat dengan jelas dari IG Live ini, tapi nanti kita akan coba share di nantilah ya, awal tahun 2024 bulan Januari, mungkin minggu pertama atau minggu kedua kita akan bikin webinar. Ini akan jadi free webinar untuk teman-teman untuk kita mempersiapkan diri. Pertama adalah memaksimalkan January Effect, yang kedua adalah kita memaksimalkan segala momentum yang ada menjelang pemilu. Oke? Di sana. Ngomongin bandar, setiap hari ada-ada aja saham-saham gorengan. Jangan dijadikan general bahwa market itu dibandarin. Ya seperti itu. Ngomongin insider, ya insider bisa ada bisa enggak. Tapi jangan itu jadi alasan untuk market itu bla bla bla, nggak adil kalau kita nggak ada insider. Nggak usah trading kalau mikir seperti itu. Kalau kita ngomong mengenai ngeri nih kali ini nih duit asing apa segala macam, dari dulu juga mirip-mirip juga gitu loh di sana. Mungkin Anda baru setahun 3 tahun trading. Kalau kita ngelihat dari data 2004, come on, apa yang Anda khawatirkan itu sebenarnya itu biasa kok. Itu biasa. Itulah kenapa kalau kita masih ragu, teman-teman, kita masih ragu dengan apa? Kita masih ragu dengan, let's say, sebentar ya. Kita masih ragu dengan apapun yang Anda analisa, Anda masih ragu, artinya Anda kebanyakan rugi. Benar nggak ya? Apapun yang Anda usahakan analisa, tapi Anda selalu masih ragu, selalu ngomongin ada news lah, ada bandar lah, ada asing lah, ada apa-apa itu, pokoknya segala faktor selalu jadi they are my problem di sana, membuat analisa gue jadi nggak benar. Kalau kita sering ngomong seperti itu, kita keseringan rugi atau lagi banyak nyangkut. Nah, gimana cara memutar itu semua, teman-teman? Belajar yang benar. Ini market sekarang udah mulai akan sedikit lebih sepi.
ini kan udah bulan hari Kamis ya, hari Jumat mungkin udah akan mulai sepi, apalagi minggu depannya lagi hingga akhir tahun. Oke. Nah, inilah waktunya Anda untuk belajar. Coba lihat literatur, coba lihat e-books, coba lihat buku gitu kan mengenai analisa technical. Anda bisa cek istilahnya apa yang Anda bisa perdalami untuk bisa lebih siap di tahun 2024 di sana, teman-teman. Jadi, kalau Anda masih keseringan ngomong berita, artinya kita nggak punya pendirian. Kalau kita masih sering ngomongin tentang bandar, artinya kita tidak punya metode yang jelas. Kalau kita masih sering bicara mengenai kode broker, gitu ya, lalu abis itu insider, gitu, maka kita tidak punya kepercayaan diri dengan apa yang Anda analisa. Yang salah siapa? Yang salah adalah pihak luar, atau yang salah adalah diri kita. Nah, teman-teman, trader yang sukses selalu menjawab yang salah adalah dirinya sendiri. Oke. Itu di sana. Kalau Anda bisa mempelajari analisa teknikal dengan sepenuhnya, dengan gelas setengah kosong, bukan dengan gelas sok tahu, Anda akan bisa menemukan cepat atau lambat bahwa apa yang Anda pelajari, kalau Anda lakukan, Anda gunakan dengan konsisten, terus-menerus, dan diimprove dari waktu ke waktu, Anda akan tetap bisa mendapatkan untung, dan untungnya bisa lebih baik daripada apa yang teman-teman dapatkan selama ini. Oke, lanjut ya. Sekarang saya coba cek dulu di sini dari Pak Heri Pratino. Bener. Thank you, Pak. Jadi gini deh. Kita ketemu dengan banyak trader, teman-teman. Saya ketemu dengan banyak orang, investor maupun trader, baik saya di galeri saham ataupun dulu dari sejak tahun 2008 sampai 2016 saya di institutional stockbroker. Saya ketemu dengan orang-orang di institusi, dealer institusi, analis institusi, ya kan, portfolio manager institusi. Itu kelihatan bahwa orang-orang yang confident adalah orang-orang yang lebih membahas mengenai data. Oke. Orang-orang yang tidak confident selalu membahasnya mengenai news, bandar, insider, dan lain-lain. Dan biasanya mereka kacau balau. Jadi, kalau teman-teman masih sering nyinggung-nyinggung hal tersebut, kalau dipertahankan terus-menerus, tetap mengandalkan news, tetap mengandalkan per PBV semata, tetap mengandalkan kata orang, bandar, dan segala macam, setahun bertahan di pasar modal, Anda akan kehilangan uang di sana. That's why saya dari awal bilang, kalau masih dikit-dikit bandar, dikit-dikit insider, dikit-dikit news dan segala macam ya, mendingan jangan trading. Please, jangan trading, jangan invest, mendingan cairin saham Anda, RDN Anda, beliin reksadana aja. Di sana. Beli reksadana. Oh enggak, saya nggak bisa percaya pasar modal penuh dengan intrik bla bla segala macam. Nggak usah invest di reksadana juga. Itu beli emas batangan, lagi naik terus. Wah, emas bla 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 segala macam. Udah, lu beli Rolex. Wah, Rolex bla bla segala macam. Ya udahlah, terserah lu gimana. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Nah, itu dia. Technical analysis itu merangkum semua pihak yang bertransaksi di pasar modal. Orang yang confident, orang yang pesimis ngejual, orang yang confident membeli, orang yang melihat under value membeli, orang yang melihat over value menjual. Oke, dana kecil bertransaksi kelihatan di market, dana besar bertransaksi kelihatan di market, orang melakukan akumulasi kelihatan di pola, orang melakukan distribusi kelihatan di pola. Dan akhirnya, kenapa dia melakukan akumulasi? Dananya 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, dia melakukan akumulasi. Apakah uang 100 miliar itu trading? Gua hajar kanan 100M, gua buang kiri 100M. Gila. Enggak. Mereka pasti pakai fundamental, punya outlook tertentu, punya valuasi tertentu. Dan pihak-pihak yang membeli mengakumulasi dalam jumlah besar akan membuat likuiditas semakin
bukan semakin tinggi, semakin kering. Karena saham-saham di market sudah dibeli semuanya. Udah dibeli semuanya. Kalau ada pihak yang akhirnya sadar bahwa gue juga harus beli saham ini, akhirnya dia nggak bisa beli terlalu banyak di bawah. Karena likuiditas jadi kering. Oke? Ketika likuiditas sudah kering, harga lebih gampang naik. Semakin banyak orang yang berminat, harga semakin tinggi. Di sana. Oke, saya mau cek lagi pertanyaan di sini. Bukannya trading plus bandar dan sebagainya lebih manjur, Bang? Coba lihat, cuan nggak? Dari Euror ID. Cuan nggak? Sering nggak cuannya? Lihat di Porto, banyak saham cuan atau banyak saham nyangkut. Atau yang cuan dikit di Porto, yang nyangkut banyak. Atau yang cuan banyak, yang nyangkut sedikit. Silahkan dilihat aja di sana. It's yours to tell, oke? Nah, dari Pak Victor Mikanas. Pak, kalau melihat pergerakan harga komoditas seperti coal, gold, oil, etc., relevankah untuk mengantisipasi pergerakan harga saham yang terkait? Gini, harga komoditas naik, tentu laba perusahaan terkait komoditas tersebut bisa naik. Tinggal masalahnya apa? Peraturan di negara tersebut. Apakah ada perpajakan? Apakah ada komponen biaya tambahan, ataukah misalnya Indonesia ada DMO, domestic market obligation, ya kan, untuk menyuplai kemana sehingga dia nggak bisa semuanya ekspor. Atau misalnya harga komoditas naik tapi untuk ekspor nggak boleh langsung ekspor bahan mentah, harus diolah dulu, hilirisasi. Nah, itu kan faktor-faktor lain, Pak, di sana. Faktor-faktor lain itulah yang bisa jadi membuat semuanya berbeda. Komoditas naik, dianya malah nggak naik. Bukan turun, tapi nggak naik aja gitu loh. Tapi ketika harga komoditas turun, dia juga nggak turun-turun. Dia ternyata masih sideways. Itu bisa jadi kan ada sesuatu yang berbeda. Nah jadi, yes, berpengaruh. Tapi, balik lagi. Karena kita bicara mengenai fundamental, orang pertambangan akan lebih mengerti dari kita. Jadi, paling gampang apa? Kita jangan nyerobot lebih dulu untuk membeli atau menjual. Lihat pergerakan harga. Kalau sudah mulai ada tipe-tipe, karakter-karakter tendensi naik, baru kita ikutan beli. Kayak gitu Pak ya. Good question, thank you Pak. Oke, ya seperti itu ya. Nah ada pertanyaan lagi bagus dari Atomi Dewi. Pemahaman saham gak liquid itu apa? Apakah bid over tipis atau transaksi harian cuma beberapa ratus juta doang? Jadi pada dasarnya likuiditas itu punya kastanya sendiri. Saham small cap pasti likuiditasnya kalah dari saham big cap blue chip, kan di situ. Nah jadi kita nggak bisa pakai patokan itu. Patokan kita adalah saham tersebut setiap hari ada transaksi dengan wajar yang volume transaksi hariannya itu naik turun random. Kita udah bisa menganggap bahwa saham tersebut liquid untuk levelnya. Liquid untuk level saham tersebut, untuk ukuran saham tersebut, untuk kualitas saham tersebut. Ya, tinggal masalahnya apa? Kalau likuiditas sahamnya itu rata-rata transaksi per hari itu misalnya 150.000 lot, Anda sekali beli saham tersebut, dananya gede, sekali beli saham tersebut 200.000 lot, ya itu nggak liquid buat uang Anda. Tapi kalau transaksi harinya 150.000 lot dengan karakter tadi yang wajar, liquid wajar, kita beli saham, sekali beli saham cuma 1.000 lot atau 10.000 lot, ya itu liquid untuk dana Anda. Jadi balik lagi, liquid nggak liquid ujung-ujungnya nanti dari dana. Fund manager menghadapi masalah ini. Kenapa? Gue mainnya di saham big cap, tapi yang rally akhir-akhir ini sahamnya TPIA. Buset TPIA. Mau beli 10M gimana caranya? Gitu loh. Saham apa yang naik lagi? Brand. Buset brand. IPO dapatnya dikit, harga naik, emang gue harus hajar kanan? Nggak bisa. Gitu loh. Buset PTRO naik. PTRO mau beli 100 juta. Oh my god, susah banget. Nah itu fund manager akan menghadapi masalah seperti itu. ISG naik karena saham-saham tadi, tapi kinerja mereka kalah. Kenapa? Masalah likuiditas. Nggak mungkin dong fund manager beli saham-saham nggak liquid, nanti kalau misalnya nanti turun nggak bisa jual, kasusnya kayak apa? Kasusnya kayak tahun 2019.
kayak gitu. Gak boleh. Oke, itu dia teman-teman ya. Itu dia mengenai analisa technical. Jadi teman-teman, kalau kita masih keseringan ngomong tentang bandar, keseringan ngomong tentang news, keseringan ngomong tentang insider, keseringan ngomong tentang kode broker di sana, maka kemungkinan besar kita belum mendapatkan hasil yang maksimal dari pasar modal. PR-nya adalah bukan mencari news lebih cepat. Kalau mau gitu, jadi wartawan aja. Bukan mencari kenalan bandar. Kenapa? Bandar nggak ingin berteman dengan Anda. Itu pun saham yang bergerak karena bandar, saham-saham yang kecil, yang gorengan. Saham-saham big cap itu udah udah lebih tertata lah. Lebih banyak yang fundamentalnya. Kalau kita cari-cari kode broker segala macam, oh my god, Anda terlalu fokus pada yang nggak penting sehingga Anda melupakan yang penting. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di akhir tahun ini market mungkin akan lebih nyantai, tapi bukan nyantai turun ya. Window dressing tetap potensially ada. Inilah waktunya Anda untuk punya resolusi baru, untuk belajar lebih mendalami pergerakan harga. Saya nggak ngomong fundamental karena saya rasa teman-teman bukan yang benar-benar terjun di industri yang spesifik terhadap sebuah emiten di sana. Kalau iya, oke, it's good gitu ya. Tapi kalau enggak, maka pelajari technical. Ketika Anda memahami, mempelajari pergerakan harga dengan benar gitu ya, fokus coba dipelajarin, maka Anda akan bisa mendapatkan jauh lebih baik daripada apa yang Anda dapatkan sebelumnya.